Usai membubarkan NAFC dan NFIFA, Malaysia kini diambang sanksi dari AFC dan FIFA usai buat keributan. Gianni Infantino, mereka berpotensi di-ban 5 tahun. Suporter Malaysia tambah ngamuk, FAM tak becus, ada-ada saja tingkahnya. Keputusan untuk membubarkan NAFC dan NFIFA yang awalnya dianggap sebagai langkah berani, sekarang justru berubah jadi titik balik yang mengkhawatirkan bagi sepak bola Malaysia. Apa yang kemarin terlihat sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem, hari ini mulai kelihatan sebagai kesalahan besar yang konsekuensinya gak main-main. Karena setelah semua drama itu selesai, satu hal yang gak bisa dihindari adalah reaksi dari FIFA dan AFC yang kini mulai mengarah ke potensi sanksi berat. Dan yang bikin situasi makin serius, pernyataan langsung dari Gianni Infantino bukan sekedar basa-basi diplomatis. Ketika dia menyebut kemungkinan ban hingga 5 tahun, itu artinya Malaysia sudah masuk dalam radar pelanggaran serius. FIFA bukan tipe organisasi yang suka menggertak tanpa alasan. Dalam banyak kasus sebelumnya, setiap peringatan seperti ini hampir selalu berujung pada tindakan nyata. Jadi ini bukan lagi sekedar isu panas, tapi sudah masuk tahap ancaman konkret. Kalau kita coba tarik mundur sedikit, semua ini sebenarnya dimulai dari rasa ketidakpuasan. Malaysia merasa posisinya tidak cukup dihargai dalam struktur sepak bola Asia. Dari situ muncul ide untuk keluar dari jalur lama, membentuk NAFC sebagai tandingan AFC, lalu berkembang lagi ke wacana NFIFA sebagai alternatif FIFA. Di atas kertas, ini terdengar ambisius, bahkan berani. Tapi masalahnya keberanian tanpa dukungan yang cukup itu lebih dekat ke nekat daripada strategis. Karena realitasnya, membentuk federasi tandingan itu bukan cuma soal deklarasi, butuh legitimasi global, butuh dukungan negara-negara besar, dan yang paling penting, butuh kepercayaan. Dan disinilah Malaysia mulai kehilangan pijakan. Negara-negara yang sempat disebut-sebut akan bergabung ternyata tidak benar-benar memberikan komitmen nyata. Bahkan beberapa justru memilih mundur perlahan, meninggalkan Malaysia sendirian di tengah proyek yang belum matang. Akhirnya, keputusan untuk membubarkan NAFC dan NFIFA jadi satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Tapi masalahnya, langkah mundur ini datang terlambat. Karena dalam sudut pandang FIFA dan AFC, pelanggaran itu sudah terjadi, membentuk struktur tandingan, mengajak negara lain bergabung, dan mencoba keluar dari sistem resmi. Itu semua bukan hal kecil yang bisa dihapuskan begitu saja hanya karena sudah dibatalkan. Dan di titik ini, bayang-bayang sanksi mulai terasa nyata. Kalau benar Malaysia dijatuhi ban 5 tahun, dampaknya bakal brutal. Timnas mereka otomatis gak bisa ikut kualifikasi Piala Dunia, gak bisa tampil di Piala Asia, bahkan turnamen regional pun bisa ikut terdampak. Pemain-pemain yang sedang berada di puncak karir bisa kehilangan momentum, generasi muda kehilangan panggung, dan dalam jangka panjang, perkembangan sepak bola nasional bisa mundur bertahun-tahun. Bukan cuma timnas, klub-klub juga akan kena imbas. Mereka berpotensi dilarang tampil di kompetisi antar klub Asia. Artinya exposure internasional hilang, pendapatan berkurang, dan daya saing klub ikut turun. Ini efek domino yang pelan-pelan bisa menghancurkan ekosistem sepak bola dari akar sampai ke atas. Reaksi supporter? Jangan ditanya. Di media sosial kemarahan sudah gak bisa dibendung lagi. Banyak yang merasa keputusan Football Association of Malaysia terlalu ceroboh. Dari awal sudah diperingatkan, tapi tetap jalan. Sekarang ketika semuanya berantakan, yang kena dampaknya bukan cuma federasi, tapi seluruh pecinta sepak bola Malaysia. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Ada yang bilang ini kesalahan paling mahal dalam sejarah sepak bola Malaysia. Ada juga yang menyindir bahwa FAM terlalu sibuk mengejar ambisi besar tanpa melihat realitas. Bahkan beberapa netizen luar ikut masuk, membandingkan dengan negara-negara besar yang pun gak berani sembarangan menantang struktur FIFA. Kalau dipikir-pikir, ini memang ironi. Di saat negara lain fokus memperkuat liga, mengembangkan pemain muda, dan membangun sistem yang stabil, Malaysia justru terseret ke konflik struktural yang seharusnya bisa dihindari. Energi yang seharusnya dipakai untuk berkembang malah habis untuk manuver yang berujung kegagalan. Dan sekarang, pilihan Malaysia makin sempit. Mereka harus segera memperbaiki hubungan dengan FIFA dan AFC.
negosiasi harus dilakukan, komunikasi harus dibuka, dan yang paling penting harus ada pengakuan bahwa langkah sebelumnya adalah kesalahan. Karena tanpa itu akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keringanan sanksi. Biasanya, dalam kasus seperti ini, FIFA akan melihat beberapa faktor sebelum menjatuhkan hukuman. Besarnya pelanggarannya, apakah ada niat memperbaiki, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sepak bola. Kalau Malaysia bisa menunjukkan itikat baik, mungkin sanksinya bisa dikurangi. Tapi kalau tidak, maka ancaman 5 tahun itu bukan sesuatu yang mustahil. Yang juga menarik adalah bagaimana situasi ini dilihat oleh negara-negara lain di Asia. Banyak yang menjadikan kasus Malaysia sebagai pelajaran, bahwa keluar dari sistem bukan solusi mudah, bahwa membangun sesuatu yang baru itu jauh lebih sulit daripada memperbaiki yang sudah ada, dan bahwa dalam dunia sepak bola internasional, koordinasi dan legitimasi itu adalah segalanya. Sementara itu, tekanan terhadap FAM dipastikan akan terus meningkat. Bukan cuma dari supporter, tapi juga dari pemain, pelatih, bahkan mungkin dari pemerintah. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan cuma soal olahraga, tapi juga soal kebanggaan nasional. Ketika itu terganggu, dampaknya bisa melebar ke mana-mana. Dan kalau kita lihat ke depan, beberapa bulan ke depan akan jadi penentu. Apakah Malaysia bisa keluar dari krisis ini dengan kerusakan minimal, atau justru masuk ke fase yang lebih gelap dalam sejarah sepak bola mereka? Karena satu hal yang pasti, keputusan sudah diambil, NAFC dan NFIFA sudah dibubarkan, tapi konsekuensinya masih berjalan. Dan sekarang, Malaysia harus menghadapi kenyataan bahwa dalam sepak bola internasional, setiap langkah punya harga, dan kali ini harganya bisa sangat mahal. Wah, gimana pendapat kalian bro? Apakah kalian setuju kalau Malaysia di-ban 5 tahun? Jangan lupa tinggalin komentar kalian ya.